keluarga. Karena saya bercermin dalam kehidupan saya sendiri. Saya terlahir dari keluarga yang kurang kasih sayang atau mungkin kurang harmonis, dan dari situ saya memiliki kerinduan atau keinginan menjadi seorang wanita atau seorang istri yang solehah yang bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan tentu takut akan Tuhan dalam keyakinan saya dulu. Setelah saya beranjak dewasa, cita-cita atau kerinduan saya yang saya anggap mulia itu menjadi titik rendah dalam kehidupan saya, di mana saya sangat menjunjung tinggi atau menuhankan pacaran atau pacar saya. Saya rela melakukan apapun untuk pacar saya dan rela melakukan apapun juga untuk mendapatkan orang yang saya cintai. Singkat cerita, setelah 6 tahun yang lalu tepatnya, saya pacaran dengan seorang Kristen, tapi dia juga bukan Kristen yang taat beragama. Awalnya kita hanya sharing tentang keyakinan masing-masing, keyakinan saya, keyakinan dia, dan saya nggak tahu kenapa dalam diri saya rindu ingin mengenal kekristenan. Dan saya ngomong ke dia, pacar saya, kok saya pengen ke gereja sih gitu. Dan karena gerejanya dia ortodok dan kami berbeda bahasa, jadi rasa nggak nyaman. Dan saya sebenarnya hanya sebuah kerinduan sih, kalau ingin atau mungkin ingin banget dengan browsing atau mungkin tanya teman-teman, ada nggak sih gereja Indonesia di Hong Kong. Belum sampai ke situ, cuma sekedar kerinduan yang saya nggak tahu gimana harus memulai kerinduan menemukan gereja di sini. Suatu ketika nggak berselang nggak lama juga sih, mungkin cuma beberapa minggu atau mungkin seminggu, saya lupa. Suatu ketika setelah libur hari Minggu, karena hari Minggu banyak banget teman-teman dari Indonesia, dan saya duduk di MTR di kereta, dan waktu itu duduk di sebelah saya mbak-mbak dari Indonesia gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak kenal dia, saya nggak tahu kenapa saya tuh kepo banget waktu dia buka tas dia, dan saya lihat ada Alkitab di tas dia. Saya tahu Alkitab karena sebelumnya waktu saya kecil saya pernah dikasih Alkitab sama teman saya, tapi waktu itu saya belum merasa tergerak, belum ada panggilan atau belum ada kerinduan menjadi seorang Kristen atau mengenal Kristen. Saya kasih Alkitab saya ke teman saya yang Kristen. Dan setelah saya kenalan sama dia, saya tanya-tanya, dan akhirnya minggu berikutnya kita janjian dan dia bawa saya ke gerejanya dia. Kesan pertama masuk gereja, tentu aneh ya, kita yang Muslim masuk gereja dengan penyembahan yang berbeda dengan kita, dengan keyakinan lama. Dan tapi saya cukup terharu pertama kali masuk gereja dengan keramah tamahan teman-teman di gereja. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama buat saya memutuskan ingin dibaptis. Kenapa saya ingin dibaptis walaupun sebenarnya saya belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Pertama mungkin karena pacar saya adalah Kristen, dan kedua kesan saya dari kecil itu kekristenan tuh indah gitu loh, baik, penuh kasih. Dan ketiga, menurut saya cara ibadahnya itu simple, dan kitab suci yang dipelajari itu memakai bahasa Indonesia dan mudah dipahami, mudah dimengerti apa itu dalamnya, berbeda dengan keyakinan saya yang dulu. Dan karena saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, makanya kehidupan saya setelah dan sebelum dibaptis tidak ada perubahan. Walaupun setiap minggu saya bergereja, hidup saya tetap berantakan, tetap galau. Saya nggak tahu apa yang membuat saya galau, walaupun semuanya itu baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, saya punya kerjaan juga baik, juga punya pacar saat itu. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya tuh masih ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa. Dan saya mungkin untuk pelarian atau mungkin penghiburan buat diri saya sendiri mungkin ya, karena dan saya juga membahagiakan atau mungkin melakukan apapun yang menurut saya itu bisa menyenangkan saya, walaupun saya tahu itu hanya sesaat saja. Dan setelah berjalan 4 tahun, Tuhan itu baik, Tuhan itu lemah lembut, seperti seorang ibu yang menyapih anaknya. Itu kesan pertama saya saat Tuhan mulai menjamah saya.
Tuhan berlahan-lahan mulai memisahkan jarak dan waktu antara saya dan pacar saya, di mana saya harus pulang ke Indonesia saat itu tanpa rencana begitu saja. Dan setelah kita long distance, kami sempat putus saat itu, tapi karena saya belum siap, saya memaksakan diri. Saya tahu itu bukan kehendak Tuhan, tahu banget saat itu, tapi saya memaksakan diri untuk agar kami tetap berpacaran. Saya tahu itu bukan kehendak Tuhan kami balikan, karena walaupun dia seorang Kristen, dia hanya Kristen KTP, dia tidak mengajarkan saya untuk mengenal Kristus dan menjalani kehidupan Kristen seperti yang Tuhan kehendaki. Hingga pada suatu saat yang tepat di mana saya sudah menemukan gereja di Indonesia, karena saat itu saya belum bergereja di Indonesia, Tuhan membekali saya dengan firman-firmannya, sehingga setelah beribadah, saya nggak tahu kenapa di dalam jiwa saya bergumul dengan dosa-dosa yang saya jalani, seolah-olah Tuhan hanya kasih saya dua pilihan, hitam atau putih, panas atau dingin. Selebihnya lebih baik gak usah kenal Kristus. Mungkin seperti itulah gambaran yang saya rasakan. Dan gak tahu kenapa ya, gak lama juga berselang, cuma beberapa bulan, akhirnya saya dan pacar saya ada masalah dan kami putus. Puji Tuhan, walaupun bercucuran air mata, walaupun kedagingan saya menjerit, saya gak mau putus, tapi dengan firman, dengan pengetahuan yang bisa ternyata memerdekakan saya untuk melepaskan kehidupan saya, melepaskan pacar saya, dan saya berkomitmen untuk menjadi ciptaan baru. Yang artinya menjadi ciptaan baru berarti saya harus melepaskan sebagian dari kebebasan saya. Dan itu nggak mudah, walaupun saya nggak jatuh bangun, tapi itu sebuah perjalanan yang bercucuran air mata. Setelah melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh pergumulan antara melepaskan kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru, saya nggak tahu kok saya nggak tahu gimana saya bisa membuat komitmen untuk memperbaiki kehidupan saya yang dulu bisa menggunakan waktu sesuka saya, bisa berpacaran, melakukan apa saja, kehidupan bebas. Bahkan saya berkomitmen untuk meyakini kalau tubuh saya, diri saya adalah bait suci Tuhan, di mana saya harus memuliakan Tuhan dalam apapun yang saya pilih dalam kehidupan saya. Walaupun itu gak mudah dan walaupun bercucuran air mata, tapi saya menyadari dalam segala keadaan saya selalu punya harapan. Bukan berarti harapan adalah setiap doa yang saya inginkan itu dikabulkan sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi dalam segala keadaan, sekalipun doa saya tidak dikabulkan, saya memiliki Kristus. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan atau semangat dalam diri saya. Dan satu hal yang saya tahu saat saya memutuskan menjadi ciptaan baru, saya harus berhati-hati, saya harus bercermin dalam firman, dalam setiap keputusan, setiap keinginan. Bukan berarti saya sempurna, setiap keinginan saya, setiap apa yang saya pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang pasti